Selamat pagi semuanya anak-anak. Berjumpa lagi di materi kita yang selanjutnya. Pada pertemuan yang berikutnya kita sudah membahas bagaimana kita dihantar untuk memahami bahwa Yesus itu adalah Sang Pendoa, ya. Kita sudah dihantar bagaimana karakter dan sikap Yesus pada umumnya. Nah, sekarang kita akan mendalami karakter atau sifat Yesus yang pertama, yaitu Yesus sebagai Sang Pendoa. Nah, sebelumnya kita perlu memahami apa itu doa, ya. Sampai saat ini banyak orang sangat meyakini bahwa doa terbukti mempunyai daya kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan. Nah, itu pula lah sebabnya banyak orang senantiasa berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau pekerjaannya. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa tidak semua orang memahami dan mempraktekkan doa dengan benar. Hal itu tampak dalam cara dan isi doa mereka. Nah, pada materi ini kita akan belajar, kita akan meneladani bagaimana Yesus berdoa, karena Yesus adalah Sang Pendoa. Sebelum dan sesudah memulai karyanya, Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Maka seluruh kehidupan Yesus itu tidak pernah lepas dari doa. Sebelum Yesus memulai karya penyelamatannya dengan mengorbankan dirinya di salib, Yesus berdoa kepada Bapa dengan mengatakan, "Jikalau Bapa berkenan, biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Tetapi bukan kehendakku, tetapi melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Itulah isi doa Yesus ketika hendak memulai karya penyelamatannya. Dan di akhir karya penyelamatannya itu pula, Yesus berdoa, "Bapa, kepadamu kuserahkan segala nyawaku." Nah, ini hendak membuktikan bahwa Yesus selalu memulai dan mengakhiri karyanya dengan doa. Nah, maka anak-anak, kita harus memahami apa itu sebenarnya doa. Doa merupakan suatu sarana yang kita pergunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Maka dalam doa yang baik terjadi suatu komunikasi yang timbal balik antara kita yang berdoa dengan Tuhan sendiri sebagai tujuan doa kita. Nah, doa yang baik paling tidak berisi 3 hal, ya. Berisi 3 hal penting, yaitu pujian, syukur, dan permohonan. Dengan demikian, dalam doa kita itu hendaknya kita tidak hanya meminta, tapi harus kita barengi juga dengan pujian dan syukur kepada Tuhan. Nah, maka kita ulangi bahwa doa yang paling baik itu setidaknya ada 3 unsur penting dalamnya: pujian, syukur, dan permohonan. Nah, anak-anak, salah satu gambaran tentang Yesus sebagai Sang Pendoa dapat kita simak dalam Matius 6 ayat 5-15. Di sana Yesus menegaskan bahwa kita harus berdoa, bukan berdoa seperti orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat, ya. Karena orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat itu berdoa, mengucapkan doa dengan berdiri di rumah-rumah ibadat, ya, pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya apa? Supaya dilihat orang. Nah, maka bukan itu yang diinginkan Yesus dari kita. Kita berdoa supaya dilihat orang, tetapi kita berdoa dalam keheningan, ya, dalam tempat yang tersembunyi, dalam tempat yang hening. Supaya apa? Supaya kita bisa mendengarkan kehendak Allah dalam doa-doa kita itu. Nah, maka kita harus berdoa dalam keheningan. Doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita adalah doa Bapa kami, ya. Itu tertulis dalam Matius 6 ayat 5-15. Bagaimana cara berdoa yang baik sudah dijelaskan Yesus sebelumnya di Injil tersebut. Kemudian juga Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang menjadi warisan yang sangat berharga untuk kita hingga saat ini. Nah, maka anak-anak, doa Bapa kami merupakan salah satu warisan yang paling berharga.
Karena apa? Karena melalui doa Bapa kami ini kita diajak Kristus untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Nah, bukan tanpa alasan kata yang digunakan dalam doa Bapa kami itu adalah dengan kata Bapa, ya, Bapa. Karena ini menunjukkan kedekatan antara kita sebagai anaknya dengan Bapa sebagai tujuan dari doa kita. Nah, maka pada umumnya doa Bapa kami ini mengandung permohonan yang terdiri dari dua bagian penting. Nah, bagian yang pertama itu adalah memuliakan Tuhan. Nah, dalam doa Bapa kami itu ada dua bagian penting yang hendak ditegaskan. Yang pertama itu adalah bagaimana memuliakan Tuhan. Itu tertulis dalam Matius 6 ayat 9 sampai 10. Nah, dan bagian yang kedua itu adalah kita memohonkan supaya Allah, supaya Yesus, supaya Bapa memberikan kebutuhan yang layaknya kita peroleh dalam hidup kita. Nah, itu tertulis dalam Matius 6 ayat 11 sampai 13. Nah, dengan demikian pada umumnya doa Bapa kami ini mengandung pujian atau penyembahan kepada Allah. Selain penyembahan kepada Allah, juga penyerahan diri kita kepadanya. Nah, selain itu juga ada pertobatan dan permohonan. Karena dalam doa Bapa kami itu juga ditandaskan bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah, ya, supaya apa? Supaya Allah juga berkenan mengampuni kita. Itu adalah contoh keteladanan yang bisa kita petik dari sifat Yesus sebagai pendoa. Nah, anak-anak, sampai di situ materi kita pada hari ini. Semoga dengan penjelasan ini kalian sungguh memahami bagaimana Yesus adalah sang pendoa. Yesus sang pendoa merupakan karakter atau sifat Yesus yang pertama kita dalami. Nah, oke, sekian anak-anak. Terima kasih.